Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Rabu tanggal 19 November 2025 dengan judul Kemenangan di dalam Kristus. Firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih banyak ya Bapa untuk anugerah hari baru dan kesempatan istimewa untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Yang firman ini adalah kekuatan bagi kami. Firman ini menjadi tuntunan bagi kami. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang mendampingi kami setiap hari. Dan kami bersyukur kami boleh mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami ya Bapa, dan kami minta Roh Kudus yang memberi kami hikmat pengertian untuk kami bisa memahami apa yang Bapa rindukan untuk kami hidupi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Perikopnya berbunyi keyakinan iman. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Mari kita merenungkan dan mendalami makna bacaan firman hari ini. Bagaimanakah posisi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan? Adakah yang membuatmu terkadang masih ragu untuk memiliki keyakinan iman yang kokoh? Mengapa? Sobat WB yang terkasih,
di tengah kondisi dunia dan apa yang terjadi di dalamnya, adakah kita kadang menjadi ragu dengan keyakinan iman kita? Adakah kita merasa tidak sejalan dengan apa yang dunia percaya dan lakukan? Lalu, apa yang jadi kekuatan kita untuk bertahan hidup dalam keyakinan iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah arus paham-paham dan nilai-nilai dunia yang ada saat ini? Sobat WB, perhatikan ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Satu hal yang terpenting yang perlu kita sadari untuk terus bertumbuh adalah pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi. Pengenalan ini akan membuat kita bertumbuh dalam satu sifat utama Allah, yaitu kasih. Semakin kita bertumbuh mengenal Allah, semakin kita kuat hidup di dalam kasih-Nya, dan kita menjadi semakin teguh dalam keyakinan iman kita, sehingga dapat teguh hidup dalam kebenarannya. Sobat WB, bagaimana pengenalanmu akan Tuhan hari-hari ini? Adakah engkau masih dan terus bertumbuh mengenal Dia lewat hidupmu sehari-hari? Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kembali Engkau meneguhkan hati kami bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang begitu besar. Kasih yang dapat membebaskan kami, memerdekakan kami dari dosa. Sehingga tidak ada lagi penghalang antara kami dengan Engkau karena kasih-Mu yang luar biasa itu. Kiranya hari ini kami diteguhkan kembali untuk kami punya keyakinan yang kokoh bahwa kami yang dikasihi, kami yang Engkau cintai ini akan tetap ada di dalam hati-Mu, tetap ada di dalam rancangan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang akan terus mengingatkan kami, sehingga kami tidak goyah untuk kami terus hidup benar dan berkenan di tengah-tengah dunia yang semakin rusak ini. Kami mau terus teguh sampai pada akhirnya didapati kami tekun dan setia. Terpujilah nama Tuhan buat firman-Nya hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semakin kita bertumbuh mengenal Allah, semakin kita teguh untuk terus hidup di dalam kasih-Nya.